Dihormat orang tuh bisa ngemakan sekali. Yang korbannya adalah kita tidak bisa jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Ketipu oleh penghormatan orang, padahal jabatannya itu juga nggak lama. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Benar loh ya hadirin, karena ada yang biasa-biasa aja ujuk-ujuk kaya ya, ada orang tuanya kaya duluan ya, ada yang asalnya kaya ujuk-ujuk nggak punya, ada, mudah bagi Allah tuh. Ada yang ujuk-ujuk terkenal ya, seperti siapa tuh yang bikin odading. Ya, semuanya sekarang pada odading. Tapi kalau suatu saat diambil, hilang bisa. Makanya kita mah, perlukah ingin jadi orang terkenal? Mau apa? Tidak penting jadi orang terkenal. Yang penting mah jadi orang baik, udah selesai di sana. Sekarang terkenal, tapi kita tidak baik, kita akan mengajak orang lain berbuat tidak baik, jadi dosanya melimpah ruah. Dosa kecil orang terkenal bisa jadi dosa besar karena ditiru oleh orang banyak. Kita namanya teh jangkrik ya. Alhamdulillah, maaf para pendengar ya. Lalu perlukah kita menjadi pejabat tinggi? Mau apa kalau tinggi kita segini ya nggak? Harus apa adanya ya. Perlukah kita jadi orang kaya? Kalau menurut saya mah tidak perlu jadi orang kaya. Yang penting mah jadi orang cukup. Perlu sedekah 10 miliar? Cukup. Perlu sedekah 2 triliun? Cukup. Orang kaya itu hidupnya belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cari korban ya. Biasanya orang yang cukup pasti kaya. Enggak, ya cukup mah cukup. Weh hadirin. Nah, makanya nggak usah ngebanding-banding dengan orang lain, karena orang lain couplingnya beda-beda. Walaupun satu angkatan gitu masuk sekolah, lihat saja ya tamat SMA beda-beda kan. Seibu sebapak aja beda-beda. Jadi tugas kita tuh apa? Kerja, ya kerja jadi amal soleh. Walaupun untungnya tidak sama, tapi pahalanya bisa lebih banyak dari yang lain. Nah begitulah hadirin sekalian, jadi jangan sampai casing yang Allah berikan kepada kita membuat kita jadi ujub, dan itu yang membuat kita jadi nggak enak hati. Terakhir nih ya, punten, karena saya anak tentara, ini pengulangan. Hati-hati yang punya jabatan. Ini karena kemarin ceramah di kalangan tentara diceritakan ini juga. Nggak gampang itu menyikapi penghormatan orang. Apalagi yang jadi komandan. Apalagi yang tanda jasanya banyak gitu ya, dan pangkatnya tinggi, itu kan dihormat. Masuk ke satria, semua duduk siap, masuk aja tuh lewat pintu, langsung tegak. Lewat kita ke sana hormat, apalagi defile, aduh semua menghormat. Kalau tidak hati-hati itu kemakan. Wah, saya ini orang penting. Orang dahsyat, padahal sholat sering belang betong, Jumatan berantakan, ngaji ikro juga baru jilid 1, itu juga jilidnya aja. Kemudian saum banyak yang kelewat, tapi karena dihormat orang banyak, tentara, padahal tentara itu atau polisi itu menghormat, ya emang digaji buat menghormat ya. Kalau bapak tentara itu udah harusnya begitu. Belum tentu hatinya menghormat. Begitu, tapi banyak yang kemakan, merasa terhormat dengan dihormati. Jadi lupa siapa dirinya. Imannya jelek, ibadahnya buruk, akhlaknya nggak benar. Ketipu oleh penghormatan. Ini bahayanya hadirin. Serius hadirin sekalian. Dihormat orang tuh bisa ngemakan sekali. Yang korbannya adalah kita tidak bisa jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Ketipu oleh penghormatan orang, padahal jabatannya itu juga nggak lama. Dan kalau ditangkap, itu yang menghormat ngeborgol.
Berapa banyak nih yang dihormat dulu, sesudah itu pas ketangkap diborgol. Oleh karena itu hati-hati. Nah, ada yang lebih bahaya selain Pak Komandan, yaitu istri komandan. Nah, ini kurang jelas pisan hadirin. Ada yang lebih galak dari suaminya. Padahal seleksi daftar ke tentara enggak. Seleksi enggak. Latihan apalagi enggak. Tapi kenapa di kantor jadi komandannya komandan? Komandin. Ya. Kenapa jadi galak ke prajurit, lebih galak dari suaminya? Suami kolonel, kenapa dia ujug-ujug jenderal? Ya. Nah, inilah bahayanya kemakan oleh penghormatan. Casingnya casing suami, tapi istri nebeng beken. Oh iya, ini beneran hadirin. Ada yang lebih parah, anak komandan. Ini mah nggak jelas pisan ya kan. Udah mah di sekolah juga nilainya blekok ya. Kemudian tapi galaknya gara-gara casing bapaknya, ini anaknya teh jadi ngerajalela sama supir. Supir tuh tentara, berlatih untuk bisa jadi tentara tuh. Ini anak komandan, "Hei, jemput saya dong." Kenapa ini? Anak kecil, nggak tahu apa-apa ya nggak? Kerja enggak, bayar pajak enggak. Inilah cerita orang yang ketipu casing. Hati-hati nih hadirin, casing teh bisa diganti-ganti oleh Allah. Ada casing seragam hijau ya, tentara, ada casing oranye ya. Apa casing oranye? Rompi oranye. Dan sekejap saja kalau Allah mau ngeganti casing kita ya, tinggal dibuka aib dan kita semua punya aib. Oleh karena itu merunduklah hadirin, merunduklah. Gitu.